Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada guru pembimbing OTK Keuangan yaitu Bapak Faktudin Aziz yang telah memberikan saya kesempatan agar dapat menyampaikan tentang materi pada kali ini tentang perbedaan kas kecil dan kas bank. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Natasha Aura Tiasapira. Pertama, pengertian kas kecil. Kas kecil biasanya juga disebut dengan petty cash. Kenapa bisa disebut dengan petty cash? Karena dengan nominal uang yang relatif kecil. Merupakan dana yang disediakan untuk pengeluaran rutin di perusahaan dengan nominal yang relatif kecil sesuai yang saya sebutkan tadi tentang kas kecil atau petty cash. Beberapa contoh pengeluaran yang menggunakan kas kecil tersebut adalah biaya perjalanan, membayar biaya pengadaan seminar atau rapat rutin kantor, pembelian alat tulis, biaya listrik dan air, serta masih banyak lagi. Jadi, pengertian kas kecil sendiri bisa disimpulkan untuk membayar kegiatan sehari-hari kantor yang sifatnya relatif kecil atau nominalnya kecil. Tujuan kas kecil sendiri ada 4. Yang pertama, mempercepat aktivitas bisnis yang sifatnya mendadak. Jadi adanya kas kecil, kita tidak usah bertele-tele untuk mencairkan uang di bank. Tapi dengan adanya kas kecil, kita bisa mengambil kapanpun saja. Yang kedua, menghindari metode pembayaran yang dianggap tidak ekonomis dan tidak praktis. Yang ketiga, membantu para staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan. Dan yang keempat, sebagai dana talang atau dana langsung untuk jenis pembayaran yang tidak praktis atau tidak bisa menggunakan cek. Metode pengolahan kas kecil sendiri ada 2, yaitu metode tetap dan metode berubah-ubah. Kita akan bahas tentang metode tetap dulu. Metode tetap merupakan metode pembukuan kas kecil dengan rekening kas kecil yang dibuat tetap. Pengeluaran kas yang terjadi akan dikumpulkan terlebih dahulu buktinya dan dicatat di kemudian hari. Ciri-ciri dari metode tetap atau impres ialah pengisian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya. Jadi metode tetap itu pencatatannya di akhir, di jumlah, dan pengisiannya pun tetap. Contohnya, jika kita mengisi kas kecil pada awal periode 5 juta, lalu digunakan di akhir bulan berkurang, tidak 5 juta, jadi kita tinggal menambahi sehingga hasilnya tetap 5 juta. Jadi contohnya pada awal pengisian 5 juta dipakai selama beberapa periode itu habisnya 3 juta. Lalu dicatat di akhir periode itu berarti kalau 5 juta kurangi 3 juta berarti tinggal 2 juta. Nah, agar menjadi 5 juta lagi, kita harus mengisi 3 juta tersebut. Jadi, pengisiannya tetap sesuai dengan nominal awal pengisian. Sedangkan metode berubah-ubah adalah metode pembentukan kas kecil. Yang keduanya ialah metode sesuai kebutuhan. Jumlah nominal kas kecil dengan metode berubah-ubah tidak dapat ditetapkan karena dapat berubah-ubah. Namun, tidak melebihi batas dari pembentukan kas kecil sendiri. Ciri-ciri metode berubah-ubah atau fluktuatif
Antara lain, besar jumlah dana kas kecilnya disediakan, bukti pengeluaran kas kecil dicatat dalam buku jurnal kas kecil, dan pengisian kembali dana kas kecil dicatat di debit dalam akun dana kas kecil. Jadi, kalau metode berubah-ubah ini, pencatatannya tidak di akhir periode, namun setiap ada pengeluaran langsung dicatat dan dapat langsung diisi kembali. Dan nominalnya pun tidak sama, tidak harus sesuai pada periode awal pengisian. Contoh awal periode pengisiannya 5 juta. Nah, habis untuk membeli keperluan alat tulis kantor senilai 1 juta. Maka kita boleh mengisi kembali sejumlah 300, 500, bebas. Begitu. Semoga dapat dipahami. Lanjut. Perbedaan metode tetap dan berubah-ubah yang sesuai saya sebutkan tadi. Terdapat perbedaan yang signifikan antara metode tetap dan berubah-ubah. Untuk pembelanjaan kas kecil dengan metode berubah-ubah harus dibuat jurnal sesuai dengan pengeluaran. Namun, untuk metode tetap tidak ada jurnal. Saat pengisian kas kecil untuk metode tetap disesuaikan dengan jumlah kas kecil pada saat pertama kali dibentuk atau pada saat pengisian. Untuk pengisian ulang dengan sistem berubah-ubah, maka jumlah pengisian kas kecilnya disesuaikan dengan kebutuhan, jadi tidak harus sama. Selanjutnya ada pengertian kas bank. Penyimpanan dana perusahaan tidak hanya disimpan di perusahaan, namun juga disimpan di bank. Kas inilah yang disebut dengan kas bank. Kas bank biasanya digunakan untuk transaksi dengan nominal yang lumayan besar. Kas bank biasanya dapat dibentuk tabungan atau simpanan serta bisa juga cryobilite yang bisa ditarik kapan saja. Rekening bank juga mempermudah transaksi seperti penerimaan dana dari klien dan transfer dana untuk pembayaran beban perusahaan yang jumlahnya besar. Dalam pengendalian kas bank, maka akan dilakukan dengan rekonsilasi bank. Rekonsilasi bank merupakan prosedur untuk menyesuaikan atau membandingkan catatan akuntansi kas antara kas bank menurut perusahaan dengan kas bank yang dicatat oleh bank itu sendiri. Ada beberapa hal yang dapat membuat kas bank tidak sama dengan catatan perusahaan, ialah seperti setoran dalam perjalanan dan cek dalam peredaran. Selain itu, transaksi yang dicatat bank namun belum dicatat oleh perusahaan seperti inkaso, pendapatan bunga dari biaya bank, cek kosong, atau kesalahan yang dilakukan dari pihak bank maupun perusahaan itu sendiri. Tujuan kas bank juga ada 4. Yang pertama, merapikan laporan keuangan perusahaan sehingga menjadi lebih akurat. Jadi diadakan kas bank ini, laporan menjadi tersusun dan lebih mudah dipahami. Yang kedua, memantau dan memastikan tidak ada kesalahan dalam proses pencatatan kas dan pengelolaan dana atau keuangan agar tidak terjadi kecurangan atau penyelewengan dalam alokasinya. Jadi tidak bisa diganggu-gugat dan tidak bisa curang atau ada yang korupsi gitu, tidak bisa kalau menggunakan kas bank karena selalu dicatat terus. Yang ketiga, mempermudah dalam pembayaran atau menerima dengan nominal yang cukup besar. Jadi bisa transfer sampai berpuluh-puluh juta kalau menggunakan kas bank. Yang keempat, meminimalisir kesalahan karena dilakukan pencatatan oleh dua pihak. Jadi biasanya kalau kita mencatat sendiri kan kadang ada yang keliru, ada yang terlewatkan. Tapi kalau dari dua pihak mungkin bisa saling membantu, mengecek kalau ada keliruan. Baik,
kita ada di ujung materi, yaitu kesimpulan perbedaan kas kecil dan kas bank. Kas kecil sendiri atau petty cash merupakan dana yang dikeluarkan perusahaan dengan jumlah yang relatif kecil, sesuai yang saya sebutkan pada awal tadi. Gunanya untuk membayar seperti perjalanan, membayar biaya pengadaan seminar atau rapat rutin, pembelian alat tulis kantor, biaya listrik dan air. Oleh sebab itu, pencatatan yang digunakan hanya menggunakan metode pencatatan dana tetap dan pencatatan dana yang tidak tetap. Jadi ada dua metode ya, metode tetap dan metode tidak tetap. Sedangkan kas bank atau cash bank merupakan dana yang disediakan untuk mengeluarkan non-rutin di perusahaan dengan nominal yang relatif lebih besar. Biasanya dipersiapkan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan yang membutuhkan jumlah besar dan biasanya dilakukan secara periodik atau jangka waktu tertentu. Contohnya pembelian aset. Sedangkan sistem pencatatan pada kas besar sendiri menggunakan rekonsilasi bank yang dilakukan secara periodik oleh perusahaan. Jadi sesuai dengan tujuannya juga berbeda dengan kas kecil. Kalau kas bank ini lebih yang relatif besar dan juga dicatatnya menggunakan rekonsilasi. Ada satu metode itu tadi. Dan juga tidak dapat dikeluarkan untuk setiap hari. Karena dikeluarkan untuk jika ada waktu tertentu yang memang membutuhkan jumlah yang sangat besar, gitu. Sekian penyampaian materi saya tentang perbedaan kas kecil dan kas bank. Semoga menambah ilmu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.